Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Sebatik, kelas 11 PSP 2, kelompok 3. Nah, tugas kami di sini adalah untuk meneliti sebuah lahan yang ada di belakang Sekolah SMA Negeri 1 Sebatik. Nah, di sini saya sudah membagi peran masing-masing kepada anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ahmadina Dayani, saya sendiri sebagai koordinator. Memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah saya tetapkan dan memastikan setiap kelompok memenuhi tanggung jawab mereka sesuai pembagian peran masing-masing. Perkenalkan, saya Sinaran Indira. Di sini saya berperan sebagai pengarah atau peringkas pertanyaan. Saya bertanggung jawab dalam membuat pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil. Di sini saya sebagai pewawancara untuk narasumber. Nah, Aidil ini akan mendapatkan informasi yang relevan untuk proyek kami. Kenalkan, nama saya Nurlela, saya sebagai pencatat informasi. Nah, Lela ini akan bertanggung jawab untuk mencatat semua informasi penting selama wawancara dengan narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, saya sebagai fotografer. Nah, Akmal ini akan bertanggung jawab mengambil foto sebagai dokumentasi selama wawancara berlangsung. Usman. Perkenalkan, nama saya Usman Ali. Saya bertugas sebagai videografer. Nah, Usman ini akan bertanggung jawab untuk merekam video selama wawancara berlangsung. Perkenalkan, nama saya Andi Indra Lesmana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya bertugas sebagai editor. Nah, Rizal dan Indra ini adalah sebagai editor PPT, di mana mereka bertanggung jawab dalam mengedit agar terlihat menarik dan informatif. Mengapa saya memilih dua? Karena PPT semua saya masukkan dokumentasi beserta pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari narasumber saya akan masukkan jadi satu. Mungkin prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi saya mengambil dua anggota untuk mengedit PPT. Lanjut, Sikin. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin. Tugas saya sebagai Ngedit video. Nah, Nurul Asyikin, dia akan bertanggung jawab untuk mengedit dan merangkai video agar dapat menjadi sebuah video yang menarik. Nah, sekarang kami berada di Balai Penyuluh Pertanian atau disingkat dengan BPP yang berada di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk mewawancarai pengurus lahan yang ada di Balai Penyuluh Pertanian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki kantor tersebut. Ke lahannya tadi kami sudah ke lahan. Video ambil dokumentasi di situ. Baru sama ibunya untuk makan wawancara tentang lahan itu. Tapi kalau saya yang sama sini ya, pasti arahnya ke PPL gitu, lewat ke tanah. terus Nanti kami ajukan pertanyaan tentang berkaitan dengan tapi enggak ke arah pihak sekali lah. Ya, ada hal lain yang ditanyakan selain pihak. masuk ya. Ya. Assalamualaikum. Kepala BPP, kepala BPP. BPP itu pegawai penyuluhan pertanian. Terus kalau misalnya tempat tinggal saya yaitu di Aspol sama polisi ya tadi kan. Yang kita teliti ini kan Bu tentang lahan yang di belakang sekolah ini Bu. Iya. Lahannya cukup luas maksudnya ini. Lumayan untuk sebenarnya buat sekolah ya, buat untuk kalian lebih siap praktek di situ sebenarnya. Sekarang kan ini yang di belakang sekolah ini masih tanah kosong, belum ada apa-apa macam tumbuhan atau di kanan-kanan. Kenapa kok masih tanah? Kenapa tidak sampai sekarang belum ada tanah-tanah? Mungkin ngaruh pihak juga Bu. Kenapa tidak dialihkan ke pembangunan atau pembangunan lain seperti asrama atau pembangunan? Kenapa? Karena masalahnya kalau misalnya masalah sekolah dia itu dari sekolah yang meleleh, bukan dari kami ya kan sebagai dari pertanian. Karena yang punya hak kritis itu kan dari sekolah. Iya. Nah, itu. Jadi dari sekolah yang berpikir apa sih yang akan dilakukan di situ. Misalnya
dari sekolah kalian, saya tidak tahu, mungkin ada namanya ekstrakurikuler selama ini, ya kan, masalah sekolah, tapi kan kita tidak tahu dari kalian, pasti yang lebih tahu dari saya kan, karena selama ini ya memang dalam sekolah itu dari pihak sekolah dengan kami itu belum pernah ada maksudnya koordinasi masalah. Dulu pernah waktu namanya Bu Marsolina ya kan, setahu saya pernah dulu maksudnya akan mengelola yang di belakang. Tadi kan sudah tentang lahannya. Jadi untuk BPP itu untuk mengalihkan pertanian dalam menanam sesuatu dalam situ untuk pengelolaan. Jadi untuk pembangunan itu dari sekolah sendiri. Kalau masalah yang kayak gituan bukan dari BPP. Ibu untuk lahan tersebut pasti kemungkinan bisa untuk ditanam sesuatu, tergantung sudah diolah kembali tanahnya atau sudah dipupukkan kembali. Jadi Bu, pertanyaan selanjutnya sebelum kita seperti kebilangan kalau asam sungai lahan yang belakang rendah, jadi kita harus menggunakan pupuk. Sebelum kita menggunakan pupuk kimia, kita harus menggunakan pupuk kandang, pupuk apa sih? Kompos. Tapi lebih bagusnya pertama deh yaitu adalah pemberian kapur biologis. Oh yang dipakai di sawah itu. Iya. Ya. Jadi seperti kotoran itu, jadi bisa Bu pakai seperti pupuk kandang. Contohnya kita simpan seperti hewan-hewan sapi di situ kan kotorannya kan pupuk. Boleh. Nah, Kalau misalnya ada sapi kita boleh, tapi kalau misalnya kita bawa sapi ke situ, bisa apa enggak? Karena ini adalah sekolah. sekolah ya. Karena Bukan lahan bukan lahan apa namanya nih? bukan lahan dari petani. Petani ya, Gitu. petani bukan ruang pribadi. Iya betul. Ya, Itu kan punya aturan. Tapi pertanyaan selanjutnya Bu, apakah memungkinkan karena saya pernah ke lapangan langsung saya lihat samping-samping lahan itu ada ditemui pisang, pohon pisang. Jadi itu udah di sampingnya aja Bu. Itu enggak masalah karena tidak mempengaruhi semuanya Bu. tidak mempengaruhi, justru kalau misalnya ada tanaman pisang di situ ya kan, itu bisa sebagai naungannya nanti kayak gitu. Itu kan cuma kalau saya lihat, saya perhatiin ya, pisang di peternak kan cuma sekitaran, hanya sebagai di pinggir-pinggirnya aja. Pinggir-pinggirnya Itu kan cuma sebagai tanaman pinggiran, maksudnya pinggir ini aja, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi gitu. Lagian itu kalau misalnya ada nanti misalnya kita tanam tropik kayak gitu kan, kayak sayur apa, itu segala sebagai pelindung. Jadi tidak mustahil untuk menanam sesuatu di situ. Enggak masalah deh, kecuali satu tadi itu sawit ya, otomatis tidak bisa deh kayak gitu. Tapi kalau pisang nggak masalah. Pisang nggak masalah. Sawit, kelapa itu tidak bisa. Iya, karena Kelapa kan membutuhkan air yang banyak. betul, bagian itu kan akarnya. Kalau akar pisang kan lembut. Sesuatu. Mungkin itu saja Bu, karena pertanyaan lainnya menggantung dari pH. Ya, kalau misalnya nanti kalau lebih lanjutnya itu supaya maksudnya lebih karena kita tidak mungkin mengarang berapa sih pH-nya di situ, tidak mungkin saya bisa bilang 5 atau 4 karena kita harus mengukur pakai pH tanah yaitu Celsius F. Jadi dari situlah kita nanti ambil suatu kesimpulan apa yang akan kita lakukan. Ketika pH-nya rendah atau stabil. Kalau saya rasa sih tidak mungkin stabil. Tidak stabil kan karena tidak dikelola. Dikelola karena bisa sih misalnya pupuk lagi gitu. Nanti kata tadi bahasanya tadi itu ada apa sih kayak ternak sapi di situ ya, masih bisa ini ada SOP tidak mungkin karena itu bukan lahan pribadi atau lahan. Jadi untuk lebih
akuratnya kita supaya kita dapat melakukan pH nanti, kita akan lanjutkan misalnya besok kita lanjutkan pengukuran pH tanah, ya kan? Untuk tanah untuk sementara belum ada alat. Jadi kalau misalnya besok sudah ada alatnya, baru kita lanjutkan untuk pengukuran pH. Berapa sih pH-nya di situ, ya kan? Memang Bu, berapa idealnya untuk menanam sesuatu, untuk menanam seperti jagung atau membutuhkan air yang banyak, itu pH-nya berapa? Itu lebih bagusnya itu kalau boleh 5 sampai 7 lah, lebih lah kayak gitu kan. Tidak boleh basah Bu, jadi harus asam. Dia harus asam. Kalau basah, ya kan otomatis kalau misalnya basah terus itu otomatis pH-nya akan Siap. kalau misalnya basah terus kan karena dia sudah tersuci. Pengukuran pakai soil system untuk lebih mengetahui tingkat keasamannya sih berapa. Kita tahu tingkat keasamannya berapa, misalnya misalnya kita dapatkan bahwa itu asam, dari itu kita melakukan suatu perlakuan, misalnya ya kan, paling perlakuannya itu seperti pengukuran. Kenapa sih dilakukan pengukuran, kayak misalnya pengukuran kaku dolomit gitu kan, kalau pertanian. Kenapa bisa? Untuk lebih menstabilkan, menaikkan tadi masalah pH, ya kan? Dan sudah itu kalau misalnya sebelum itu kita harus diolah dulu lahannya, maksudnya ya kan. Kalau misalnya kita ngarahnya ke yang lebih bagus itu kalau misalnya dilihat dari tempat lahannya kayak gitu, bagusnya itu masalah sayur-sayuran atau misalnya hortik, hortik deh, ya kan. Maksudnya kalau tapi itu kembali lagi tadi awalnya tadi. ke awal lagi tadi itu yang siapa sih yang akan mengelola, otomatis dari pihak dari sekolah, ya kan. Itu kan tanam di sekolahnya. Iya betul deh, makanya dari itu dari sekolahnya mengenai, ya kan. Kalau misalnya mau mengelola kayak gitu kan, sisa mungkin koordinasi ke kami, termasuk yang lebih berperan penting di sini yaitu PPL-nya, gitu. Ya. PPL kita cari siapa PPL-nya di sini yang mencakup di sekolah ini, yang mestinya karena dia berada di daerah Pak Daidi, makanya itu di desa Pak Daidi, ya kan. Yang lebih ahli itu yaitu adalah PPL Pak Daidi. Kalau misalnya suatu saat dari sekolah ada mau maksudnya koordinasi, sebelumnya itu langsung ke PPL-nya, misalkan ke PPL Pak Daidi, itu Pak Rajab. Dan kebetulan beliau ini, Pak Rajab ini ada di wilayah di sini juga, dekat dengan sekolah, dan di wilayah kantor, yaitu ada di belakang, di sini juga, daerah yaitu ada di dekat rumah sini, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat kita dari pihak sekolah mau mengelola, langsung ke PPL yang bersangkutan, ke Rajabnya, yaitu karena dia bisa desa Pak Daidi. Di mana kita di sini sebelumnya ada sih berapa desa di wilayah naungan kami itu ada 3 kecamatan. 3 kecamatan kalau termasuk BP yang masuk di BPP Batik, yaitu 3 kecamatan dan 11 desa. 11 desa berbeda semua Bu. Jadi itu kecamatan Sebatik Induk, kecamatan Sebatik Timur, dan kecamatan Sebatik Utara. Terdiri dari 11 desa kan. Sampai di Belansiku, kalau di sini ada 4 desa, 4 desa, satu kecamatan Sebatik Induk itu 4 desa, yaitu Belansiku, Tanjung Sarang, Pak Daidi, dan Sungai Manurung. Ada 4. Terus kalau Sebatik Timur yaitu ada 4 desa, yaitu Tanjung Aru, Tanjung Harapan, Bukit Aru Indah, dan Sungai Nyamuk. Itu Sebatik Timur. Terus Sebatik Utara yaitu ada 3, yaitu Lapri, Desa Seberang, dan Desa Pancang.
itu ada, itu di wilayah binaan kami di BPP Sedatik. Karena di wilayah sini ada 2 BPP sebenarnya, yaitu BPP Sedatik Barat dan BPP Sedatik yang di sini itu. Jadi lebih lanjut lagi yang masalah misalnya suatu saat maksudnya mengelola nanti itu boleh langsung ke PPL wilayah binaan, yaitu wilayah binaan desa. Pada ini hal-hal yang kiat-kiat dia itu lebih kompeten. Kita lihat di belakang kantor ini dia itu yang kerja gitu. Jadi misalnya kita suatu saat dari pihak sekolah mau koordinasi langsung tentang koordinasi tentang masalah pengelolaannya tadi, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan pH tanah lebih bagus untuk ditanami kayak gitu. Tapi untuk melakukan perlakuannya itu untuk menaikkan pH tanah itu bagusnya yaitu pemberian kapur, terus pemupukan. Kalau boleh pemupukan dasar itu yaitu pupuk kandang dulu, jangan pupuk kimia ya, karena pupuk kimia itu kalau semakin kita memberikan pupuk kimia terus akan pH tanah itu akan meningkatkan juga kekeras. Tanah itu akan jadi keras nantinya. Tapi kalau kita memberikan misalnya pupuk kompos, saya tidak tahu ya dari kalian pernah nggak maksudnya melakukan pupuk kompos, maksudnya pembuatan pupuk kompos kayak gitu. Apa sih dari pupuk kompos itu? Kan pupuk kompos itu ada sekeliling kita sebenarnya, seperti daun-daunan, terus daun-daun yang kering bisa dikumpulkan. seperti kotoran hewan, Justru kotoran hewan itu termasuk adalah pupuk kandang. Itu bukan pupuk kompos. Itu pupuk dasar nih kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi lebih bagus caranya ke pupuk kompos. Kalau misalnya sudah ini kasih kompos, berapa hari kemudian baru diolah lagi supaya lebih subur lagi tanahnya itu. Jadi sebelum menetralkan sebuah lahan, jadi kita pakai pupuk kandang tadi itu kalau ya. boleh. Kalau misalnya tidak, misalnya kita pupuk kompos sekarang deh sebenarnya kalau misalnya kita lebih geluti masalah tidak untuk tanaman dan bisa kalau misalnya dalam bidang skala besar pupuk kompos itu bisa kita menghasilkan bisa menghasilkan uang gitu, penghasilan kita lebih baik dijual maksudnya gitu. Iya, kalau misalnya berlebih sudah. Ya. Tapi kalau misalnya kamu kan ngarangnya kita tidak tahu kalian nanti ngarangnya kemana, bidang pertanian atau gimana, ya kan kita tidak tahu. Tapi walaupun bukan dari bidang pertanian, tapi kalau memang menggeluti itu, ya otomatis kenapa tidak bisa menghasilkan. Karena pada dasarnya pupuk kompos sekarang sudah lumayan mahal. 1 kilo aja sudah berapa? Ada sudah jual 2.500, sudah 2.500, malah mengarah ke 3.000 1 kilo. Dalam satu karung ada berapa? 50 kilo dikali 3 ada berapa? Siapa sih yang mau kasih uang? Itu hanya modal tenaga. 150. Ya kan? Kayak gitu hanya modal tenaga. Tapi kalian harus kalau misalnya sementara saya dengar dari sungai atau Sitan Baru ini ada kayak macam petani milenial dari mantan dari sekolah juga, dari SMA sampai Sebatik ada kayaknya petani milenial ini sementara membuka lahan ada berapa hektar. Siapa sih namanya, jadi otomatis Sitan Baru gitu. Jadi kalau misalnya pengarahnya ke sisi kita ya, dibanding kita jual itu bagusnya tadi itu kita ya kumpul melakukan sesuatu yang lebih manfaat. Kembali. Oh jauh. Aku lihatnya kayak gini ya 11 loh. Kembali. Kebayangan dia. Macam mana kan? Macam 8. Jauh ya. 8 ke 5. Iya. Karena memang nggak pernah diolah ini. Tidak pernah kalau harus pupukkan. Kapur nih. Kita ya kapur.
makannya. Dolomit. 4,5 dia Bu. Samu. Adakah pengaruhnya antara berapa dulu? Bagus yang itu 4,5 tetap. Coba ambil rumput yang kayak gini. 4,5 juga. 4,5. Siang ini. Beda ya? Iya. Kenapa bisa ya? Mungkin karena tanaman sama tanahnya. Kalau pH-nya Loh, itu berapa? 4,5. Berarti yang tadi ini tanahnya yang ini. Berdasarkan tanah yang di atasnya tadi tuh. Di bawahnya asam, di atasnya nos. Apa mungkin karena sudah Berarti coba tanahnya tanah berapa Iya. sentimeter aja turun. Sentimeter. Nah, Kalau orang menanam pasti ke bawah juga. dan tanaman yang kita akan tanam pasti Ke bawah. Akarnya ke bawah. Akarnya ke bawah. kecuali tadi caranya maksudnya akarnya yang ngambang ke atas, di atas ya mungkin tidak bagus. Makanya orang kok pertama ya, kenapa sih tanaman saya kok tiba-tiba jadi layu, kok tiba-tiba jadi kuning? Iya kan? Besar semakin Beri perlakuan kapur dolomit tadi katanya ngampuk ke kandang supaya lebih bagus lagi. Kalau boleh ya jangan kalau ngarangnya ke kimia, karena kalau misalnya kimia terus lama-lama tanah itu akan keras. Ya, lihat di kelapa sawit itu tanahnya keras sekali. jadi kering. Kalau kapur dolomitnya macam karbon nggak apa-apa. Tidak pengaruh. Tidak Tidak pengaruh. pengaruh. pH-nya kan maksimal. Karena otomatis akan sebagian tercuci dengan hujan nantinya kan. Ya. Lanjut lagi. Jadi untuk mengelolanya biar bisa asamnya berkurang atau bisa normal, jadi dia harus dikelola. Biasanya di tanahnya dikasih kapur dominat dolomit. Itu kasihnya Bu gimana? Tanahnya harus Digemburkan dulu. Dulu. Ini kalau sudah diolah, ini berubah ini pH-nya. Berubah pH-nya menjadi asam nanti. Karena sedangkan- sudah dibolak-balik, Ya, sudah kalau dia digemburkan. gabung, bisa dilembutkan. kalau dia gabung enggak, berarti percampuran 4,5 sama yang di atasnya itu 6 berapa tadi itu? Dia kan Yang nyatu. Ya. 5,6 tadi. Ya, dia nyatu. Berarti nyatu rata-rata nanti dia di pertengahannya. rata-rata Ya naik, bisa turun. bisa naik bisa turun. Ya. Karena bercampur semua. Ya, campur. Makanya kapurnya pH-nya Ya bisa normal. bisa normal. Normal kembali ya. Tapi tetap juga tadi dibawa-bawanya tetap asam juga. Ya. Tapi kan lebih banyak yang asam Bu daripada yang Tergantung jadi jenis. Dia galiannya, kalau dia terlalu dalam digali berarti dominannya yang pasti kayak asam. asam. Tapi itu tadi tanaman itu pasti kan kayak cabai Iya. ditanam, pasti dia ngarahnya ke bawah. Ke bawah kan? ya. Ya, akarnya ke bawah juga. Iya. Iya. Sedangkan di polybag aja, sudah polybag tinggi kayak gini masih juga nyalarnya mencari akar ke atas. Gimana Dek? Ada yang mau coaching apa lagi yang mau ditanyakan atau apa? Mau wawancara sini kalau langsung. Sini aja. Lapang. Dengan kami membuat video presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mengenai lahan tanah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini.
Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton dan pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.